Oh ya, renungan hari ini saya sampaikan dari kitab Kolose. Ya, ini supaya menguatkan kita saja. Kitab Kolose pasal 2 ayat 7. Saya bacakan aja lah. Saya bacakan ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ayat 10, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Ayat 12, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Haleluya. Nah, masa COVID ini, saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu kembali kepada basic iman kita, yaitu kita harus bertambah teguh dalam iman. Bertambah teguh dalam iman, ya macam-macam lah. Banyak tadi sharing-sharing dengan Pak Agus, ada beberapa hamba Tuhan juga kena COVID, ya di lingkungan dekat-dekat kita, kenal aja, tapi mereka lolos dan mereka sembuh. Yang sudah usia 60 tahun ke atas juga ada yang sembuh, semuanya yang lain-lain semuanya. Tapi dalam situasi ini ya kita harus bertambah teguh dalam iman, tidak tergoyahkan. Walaupun mungkin ada kabar-kabar yang lain, banyak juga yang sudah meninggal, banyak juga yang menderita, bahkan jemaat yang bersama-sama dengan kita ada sekarang lagi pemulihan juga dari COVID, saudara ya. Tapi kita tetap bertambah teguh dalam iman. Jadi semakin berita semakin keras, iman kita harus semakin teguh. Jadi kalau berita semakin mengkhawatirkan, kita tidak boleh down, tetapi juga kita harus semakin percaya kepada Tuhan. Jadi semakin keadaan sulit, kita harus semakin menguatkan iman kita di hadapan Tuhan. Nah, ayat yang ke-10 dikatakan, kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Nah, apa saja yang perlu kita kuatkan? Iman kita, kita berakar di dalam Kristus. Apa saja yang perlu kita kuatkan? Yang perlu kita kuatkan malam hari ini, yang perlu dipikirkan adalah begini. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Jadi, ada yang berpikir bahwa COVID ini memang karena kejatuhan manusia dalam dosa. Ada yang berpikir memang Tuhan sudah mau datang, ada yang berpikir memang ini hukuman, dan sebagainya. Tapi kita harus mengerti bahwa di dalam dunia ini dikatakan bahwa Tuhan itu adalah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kolose 2 ayat 10. Jadi di dalam Yohanes juga Tuhan Yesus mengatakan begini, janganlah takut dan janganlah gelisah, karena aku telah mengalahkan dunia. Nah, saudara dan saya adalah orang percaya kepada Kristus, dan orang yang percaya kepada Kristus dikatakan dia dipindah dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Lalu Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada orang-orang Yahudi, aku ini berasal dari atas. Dan kepada murid-murid dia berkata, kamu juga yang sudah bersama-sama dengan aku, kamu itu juga berasal dari atas, pindah dari dunia kepada kerajaan Allah. Nah, saudara dan saya sudah berpindah dari kerajaan dunia kepada kerajaan surga di bawah pemerintahan Kristus. Nah, dia adalah kepala semua pemerintah dan penguasa. Jadi kalau kita ini sudah berpindah dari kerajaan dunia kepada Kristus, kita ini seharusnya tenang karena Kristus adalah kepala semua pemerintah dan penguasa. Jadi kalau menghadapi situasi yang sulit, kita harus memandang kepada Dia dan iman kita harus semakin teguh. Kalau dahulu Tuhan bisa menghentikan badai, ya kita harus berdoa, harus yakin bahwa kita juga Kristus masih sama, kuasanya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kalau dulu Kristus bisa menyembuhkan sakit penyakit yang macam-macam, ya kita juga harus percaya. Kalau dulu Kristus bisa mengatakan, jadilah sesuai dengan imanmu, sembuh, ya mereka gampang-gampang saja dan mereka mengalami kesembuhan. Dan itu kita harus kembali berakar di dalam Dia. Semakin sulit keadaan, iman kita harus semakin kuat. Jadi Dia adalah kepala semua pemerintah dan penguasa.
Kalau dalam ayat Kolose pasal 2 ayat 15 saya membacakan buat saudara, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kalau Yesus saja telah mengatakan bahwa ia telah melucuti semuanya. Nah, jangan sampai kita ya khawatir memang bisa, ya khawatir wajib bukan wajib, maksudnya khawatir kadang-kadang ada dalam kehidupan manusia, tapi ketahuilah posisi kita, Kristus adalah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dia sudah melucuti semua penguasa-penguasa dunia. Jadi penguasa dunia jenis apa yang dilucuti? Dia sudah menaklukkannya. Nah, saudara harus mempercayai hal ini. Bahkan mereka dijadikan tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Nah, kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Kita mengalami sukacita di dalam Tuhan. Kita mengalami pertolongan daripada Tuhan. Dan kalau Tuhan dari surga itu kadang-kadang, kalau sudah melihat dalam kitab Mazmur, di sana dikatakan dunia berusaha menjatuhkan orang-orang yang percaya. Dunia dengan segala kesulitannya berusaha menjatuhkan bahkan orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tertawa di surga. Tuhan tertawa, Tuhan meremehkan mereka dengan segala siasatnya. Nah, kita harus sekarang ini dalam keadaan yang sulit, kita harus masuk di dalam pikiran Tuhan, kita harus masuk di dalam cara firman Tuhan, kita harus masuk di dalam sudut pandang Tuhan. Supaya kita ketika menghadapi situasi, kita harus mengerti bahwa pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa itu sebenarnya sudah dijadikan tontonan umum oleh kemenangannya Yesus di kayu salib. Jadi, bahkan segala sesuatu yang mendakwa kita dan mengancam kita, itu dihapuskan semuanya. Kalau dalam ayat 14 Kolose 2, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi semua penderitaan, semua sakit penyakit, semua kelemahan, semua hukuman, segala sesuatu yang menakutkan, yang mendakwa kita. Jadi seolah-olah mungkin mereka berkata, kamu juga manusia yang sama dengan yang lain, kamu juga manusia normal, kamu juga bisa aku hukum, kamu juga bisa aku patahkan, aku jatuhkan. Kita harus berpandang, Kristus telah memakukannya di kayu salib, Kristus telah menghapuskannya di kayu salib, Kristus telah mematahkan semuanya, bahkan dikatakan oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Jadi, segala sesuatu yang mendakwa, mengancam kita, segala sesuatu yang menyudutkan kita harus berpandangan kepada Kristus. Ya, orang boleh tidak percaya kepada Tuhan, orang boleh tidak memiliki pengharapan lagi kepada Tuhan, dan seolah-olah berkata bahwa Tuhan tidak sanggup lagi untuk menolong, tetapi kita harus semakin dikuatkan dalam iman kita, bahwa kita, segala sesuatu yang di dunia ini sudah dikalahkan oleh Tuhan, Tuhan memenangkannya, Tuhan menghapusnya, dan kalau ada dakwaan daripada musuh, kita berada dalam posisi atas. Kita dulunya mungkin penakut, mungkin dulunya itu kita minder, dulunya kita tidak percaya diri, tetapi ketika kita berpindah dari kerajaan yang lama kepada kerajaan Bapa, lah kita memiliki pola pikir Kristus. Nah, karena itu kadang-kadang ada orang yang kok kelihatannya memandang segala sesuatunya itu kok menggampangkan segala sesuatu, ya itu kita tidak tahu. Tapi yang jelas iman mereka bahwa ketika mereka berpindah kepada Kristus, tentu saja pola pikir hidupnya sudah berubah kepada Kristus dan cara pandang Kristus masuk di dalam pikirannya. Nah, siap kita mau bahwa pandangan Kristus itu ada dalam diri kita. Kita memandang segala sesuatu, kita berharap kita memandang seperti Kristus memandang. Jadi Kristus, kita harus percaya dalam Kolose pasal 2 ayat 12. Kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Nah, kita harus bangkit kepercayaan kita kembali kepada kerja kuasa Allah. Keadaan boleh terjadi pada sekeliling kita, tetapi itu tidak boleh mematahkan pengharapan kita kepada Tuhan, tidak boleh mematahkan iman kita kepada Tuhan yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati.
dia aja dari kematian bisa bangkit. Ya, apalagi persoalan-persoalan yang ada. Nah, itu dia berkata bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini dikatakan sudah dikalahkan oleh Tuhan, dan itu adalah harus menjadi iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Saya berharap ketika situasi yang ada, kita tidak mundur dari hadapan Tuhan, kita tidak lemah di hadapan Tuhan, tapi kita semakin memandang Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Saya ingat dalam kitab Yesaya pasal 65, ayat 11 sampai 13, saya bacakan aja buat saudara. Tetapi kamu yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah melupakan gunungku yang kudus, yang menyajikan hidangan bagi dewa Gad, dan yang menyuguhkan anggur bercampur rempah bagi dewa Meni. Aku akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian akan menepuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku, dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya hamba-hambaku, hamba-hamba Tuhan, itu akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersuka cita, tetapi kamu akan mendapat malu. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya, tapi kamu akan mengerang karena sedih hati. Kamu akan menangis karena patah semangat. Jadi pengharapan kita, iman kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan, kita harus fokus kepada Tuhan, berakar di dalam Dia. Karena kalau kita tetap berakar di dalam Dia, Tuhan akan mengadakan perbedaan antara orang yang bergantung kepada Dia dan tidak kepada Dia. Jadi dikatakan, kamu akan tetap bersorak-sorai, kamu akan tetap makan dan kenyang, kamu akan tetap bergembira, kamu tidak akan menderita kekurangan makan. Nah, itu menjadi iman kita dan pengharapan kita. Dalam situasi yang sulit seperti ini, kita kuatkan iman dan pengharapan kita. Nggak ada lain. Kita sebagai pesennya nggak ada. Kadang-kadang menunjukkan jalan keluar kepada pekerjaan, kepada keuangan, dan lain-lain juga kita nggak mengerti. Tapi kita hanya bisa info, kuatkanlah kepercayaanmu. Berakar kembali di dalam Kristus. Percayalah pada kerja kuasa Allah. Kemudian kamu lihatlah posisi kamu bahwa ketika engkau berpindah dari dunia kepada kerajaan surga, dikatakan Tuhan sebagai penguasa atas segala sesuatu. Buddha atau posisi kita sebagai hamba-hamba lagi yang seperti dulu, tapi posisi kita adalah orang-orang merdeka. Posisi kita adalah orang-orang yang diangkat dari kegelapan kepada terangnya. Posisi kita adalah orang yang orang yang disertai oleh Tuhan, orang yang dicintai oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan gini, kamu jangan takut, aku tuh mengasihi kamu, dan aku berkenan memberikan kerajaan itu kepada kamu. Kamu memang dari dunia, tetapi aku telah memilih kamu. Jadi kamu tidak lagi termasuk dunia, dan kamu tidak boleh berpikiran seperti dunia. Kamu harus berpikiran seperti aku, istilahnya gitu, saudara. Ya, nah, apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara taruh dalam iman pengharapan saudara, yang mari kita kuatkanlah pengharapan kita di saat yang sulit seperti ini, di saat situasi apapun, kita tetap memandang Tuhan dan kita ingat Yesus sudah mati di kayu salib oleh dunia. Jangan sampai kita yang diolok-olok sama dunia, lalu kita seperti orang yang tidak berpengharapan. Kita harus mengerti posisi kita di dalam Tuhan. Ada beberapa yang sakit dan mereka sudah sehat, dan kita berharap saudara dan saya tetap aman, terpelihara daripada segala sesuatu. Kita tetap bisa makan, tetap bisa bergembira dan bersenang-senang. Dan itu dijanjikan oleh Tuhan. Dikatakan kalau engkau ketika aku panggil itu, engkau mendengar, engkau menjawab, maka kehidupan kamu akan makan dengan baik dan minum dengan baik, bahkan kamu bisa bergembira. Tapi sebaliknya, kalau engkau ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar,
ketika aku memanggil kamu tidak menjawab, dan kamu tidak melakukan apa yang aku mau, aku akan serahkan kamu kepada hukuman. Dan kita semua tidak mau diri kita diserahkan kepada pedang, atau diserahkan kepada sakit penyakit, diserahkan kepada sesuatu yang membinasakan. Kita mau diri kita terpelihara, tetap bersuka cita. Dan bagaimana caranya? Kita tetap kembali berakar kepada Kristus. Kembali kepada pengharapan kita, kembali kepada keyakinan iman kita, dan kembali kepada keyakinan tentang kerja kuasa Tuhan yang sampai saat ini masih berlaku. Jadi jangan patah semangat, itu saja pesan kita. Oke, Tuhan Yesus memberkati supaya kita tetap semangat, tidak loyo, tidak down, dan tidak jadi orang yang dikejar-kejar. Tapi kita memposisikan diri kita melihat kepada Kristus yang adalah pemenang. Dia sudah mengalahkan segala sesuatu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya.